Kata sebagian orang, situasi ini hanya sementara. Tetapi, tidak bagi mereka. Wabah itu kini menjadi pandemi. Solusi dicari ke sana kemari, termasuk vaksinasi. Mereka menganggap solusi ini hanya sebelah mata, akibat pengetahuan yang buta karena dusta. Alih-alih musibah ini tiada, yang ada hanya hirauan yang merajalela. Tetapi kami sebagai kaum muda tidak akan membiarkan ini semua terjadi selamanya. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan upaya edukasi dan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Pada termin 1 pelaksanaan vaksinasi tahap 2, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin masih berfokus pada pemberian vaksin untuk pemberi pelayanan publik, lansia, TNI Polri, dan pelaku usaha yang ditargetkan selesai pada April 2021. Masyarakat diimbau untuk tidak takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19 karena dijamin keamanannya. Sementara sesuai Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang telah berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021, penolakan vaksinasi dapat dikenakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dibil Anam dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2018 dari KKN Unit 365. Di sini saya akan memaparkan program kerja saya yang berjudul Ayo Melek Hukum Vaksinasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pandemi ini telah berlangsung hampir kurang lebih 2 tahun. Tetapi sampai saat ini tidak ada titik terang kapan pandemi ini akan berakhir. Semua solusi sudah dikerahkan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan hingga vaksinasi. Tetapi yang menjadi persoalan ialah ada sebagian masyarakat Indonesia yang menolak vaksinasi dengan alasan bahwasanya vaksinasi tidak dilindungi oleh hukum dan mendapatkan efek samping yang berbahaya. Dasar hukum vaksinasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian, vaksin yang digunakan untuk masyarakat ialah yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari peraturan AKUO disebutkan bahwasanya tujuan dari vaksinasi yaitu untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13A ayat 4 poin C Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, tetapi jika seorang tersebut tidak mengikuti vaksinasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Dari peraturan tersebut disimpulkan bahwasanya jika seseorang menolak vaksinasi, maka hukumannya administratif, bukan pidana. Jadi jika ada seseorang yang dipidana karena menolak vaksin, maka itu hukuman yang tidak tepat. Vaksinasi merupakan salah satu wujud upaya pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara dengan tujuan untuk kesehatan publik. Mendapatkan vaksinasi merupakan wujud dari pemenuhan hak atas kesehatan warga negara, yang mana sesuai dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk saat ini vaksin menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Jadi
untuk teman-teman semua penonton video ini tidak perlu lagi khawatir untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, karena program vaksinasi ini dijamin legal dan dilindungi oleh hukum serta mendapatkan izin dari BPOM. Bagi teman-teman yang belum mengikuti program vaksinasi, bisa mencari informasi terkait pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing ya. Yang saya ketahui biasanya program vaksinasi dari pemerintah ini dilaksanakan di berbagai tempat di daerah masing-masing, seperti di kantor kecamatan, kantor kepala desa, lalu puskesmas terdekat atau rumah sakit, serta tempat-tempat umum seperti Polres, Polsek, dan sebagainya. Adapun yang perlu disiapkan ialah salah satunya fotokopi KTP atau KK, lalu membawa pulpen sendiri, dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, karena sebelum mengikuti vaksinasi disarankan untuk mengisi perut dengan sarapan. Setelah itu, jika teman-teman sudah sampai di tempat yang dituju untuk melaksanakan vaksinasi, silahkan untuk mengambil formulir yang telah disiapkan oleh petugas kesehatan, lalu mengisi formulir tersebut dengan jelas dan tepat. Setelah itu menyerahkannya kepada petugas kesehatan dan langsung deh disuntikan vaksinasinya ke tubuh teman-teman. Jadi sebenarnya simpel ya teman-teman, silahkan untuk mengikuti program vaksinasi ini. Mungkin cukup sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Yuk mulai jaga diri, jaga negeri dengan mengikuti program vaksinasi. Saya, Putra Dibil Anam, pamit undur diri. Semoga informasi ini sampai ke hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.